meminta rekaman ini diputar di muka persidangan yang mulia. Saya tidak mau balik ke rutan yang mulia. Saya punya bukti rekaman dan screenshot dari keluarga Reza Gadis. Jadi dengan sama semua orang, kalau ini kasus sudah dipolisikan dari awal Polda, jaksa, hakim, semua sudah dipolisikan sama keluarganya Reza Gadis dan ada bukti rekamannya dan screenshotnya. Saya balik lagi ke rutan. Mbak. Saksi semua lupa sampai siapa? Semua saksi dari minggu lalu ngomong kalau ini masalah pribadi gara-gara begitu sama bawa doang. Makanya jangan ngatain orang. Makanya jangan ngatain orang. Pemerasan dan PPPU. Ojol. Saya dijelas pakai undang-undang PPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin kalian saya bodoh. Rindy yang menungguan. Saya cuma minta penangguhan. Kasihan sama saya 2 orang. Kita harus membantu. Saya pikir kalian sini untuk akan tahu soal ini. Banyak dari kumpulan ini. Harusnya saya udah bertahan. Ini jadi pinter kan? Mau Reza aja bertahan. Udah jelas-jelas produk yang melakukan PPWM Batak tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dialah yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat mana yang saya rugi? Masyarakat saya ambil. Ada nggak masyarakat yang mau saya ambil? Nggak, putar. Baru saya mau dengerin. Ada. Bukti mengenai flash disk yang ada di persidangan. Kenapa nggak berani diputar? Bahkan kelihatan ketar-ketir sampai turun tangan memaksa Nikita Mirzani untuk memakai rompi tersebut. Itu kan bukan tugas kamu. Di saat NM mau memutarkan itu dalam laptop maupun handphone, kamu langsung jalan loh, memasangkan rompi tersebut sampai terlihat ada sedikit cekcok. Dan Pak Hakim, mohon maaf banget, terlihat ketika NM ingin flash disk itu diputar, kalian kabur. Dan di saat kalau kalian bilang bahwasanya itu sidang udah ditutup, ketika sidang itu belum ditutup, pihak NM pun ingin flash disk itu diputar, kalian mengalihkan pembicaraan. Gimana itu? Apakah kita bisa percaya hukum? Udah pada lihat kan sidangnya NM kemarin berlangsung lumayan ricuh ya. Ricuh. Bukan Ricky cuaca ya, beda lagi itu. Ricuh tuh kayak chaos gitu kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa ketika NM itu mau kasih bukti baru ya berupa flash disk, terus hakimnya kabur tiga-tiganya dan sidang itu ditunda. Tunda tuh maksudnya gimana sih? Tunggu dana atau gimana? Nah, bagian itunya sih yang bikin gue bingung, ya kan? Tapi kalau misalnya masalah jaksa membela pelapor, ya namanya juga jaksa ya pasti ada di sisi pelapor. Karena kan ketika berkasnya naik, sudah direview sama jaksa, sudah P21, ya tandanya jaksa memang menemukan ada kesalahan. Dan pastinya ya jaksa akan membela si pelapor gitu loh. Itu di mana-mana emang kayak begitu ya yang gue tahu ya.
Nah, untuk hakim itulah yang menentukan, ya kan, siapa benar, siapa salah, dengan dukungan-dukungan saksi yang mendukung, saksi yang memberatkan, saksi yang meringankan, dan juga bukti-bukti baru, dan juga sanggahan-sanggahan dari terdakwa, gitu. Nah, tapi kenapa hakimnya kemarin kabur, itu yang bikin gue bingung sebenarnya sih, ya kan. Dan wah, NM sih gila sih, maksud gue apa ya, berani banget sih, karena hakim itu kan yang menentukan hukuman ya. Tapi kalau misalnya hakimnya juga dimarah-marahin kayak begitu, gue takutnya ini jadi malah memberatkan NM-nya gitu loh. Karena kan hakim kan pasti punya pertimbangan-pertimbangan ya dalam menentukan hukuman. Misalnya pertimbangannya apa, dia punya anak, terus pertimbangannya apa lagi, berkelakuan sopan dan baik, merasa bersalah gitu loh. Tapi ini kan ya gimana ya, mungkin NM-nya juga kesel gitu loh, karena dia berasa diri dia nggak bersalah gitu kan. Makanya ketika ada bukti yang sampai sekarang kita nggak tahu isinya apa, ya kan, dia udah kepengen menunjukkan sanggahannya dengan bukti yang kuat menurut dia, ya kan, terus harus ditunda lagi dan dia harus balik lagi ke rutan Pondok Bambu. Nah, itu mungkin yang bikin dia kesel gitu kan. Tapi kita lihat aja ya, kita lihat saja nanti minggu depan isi flash disknya tuh apa gitu loh. Ya, kita tunggu aja ya, semoga kebenaran semuanya akan terungkap. Baru kali ini ya gue tuh malu ngelihat hukum di negara sendiri. Ini gila banget sih guys. Baru kali ini juga ya gue ngelihat seorang jaksa dan juga hakim ketar-ketir dikasih barang bukti. Ada apa nih dengan hukum di Indonesia ini? Hancur banget sih. Wajah asli hukum Indonesia kelihatan aslinya lewat sebuah persidangan seorang perempuan bernama NM. Bukan fansnya nggak pernah setuju sama apa yang dia lakukan dan juga nggak ngikutin juga sebenarnya kasus ini. Tapi di persidangan yang baru-baru ini terjadi ya bener-bener bikin gua tercengang. Nah, jadi kemarin pada tanggal 31 Juli 2025 ada sidang kelanjutan antara NM dan juga Dr. RG dari kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang TPPU. Satu ruangan persidangan dibuat ketar-ketir. Gimana enggak ya, si NM ini mendesak Majelis Hukum PN Jaksel memutar audio dalam flash disk yang dia berikan dalam sidangnya. Karena informasinya ya, di dalam itu berisikan percakapan antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan Dr. RG yang katanya telah mengatur jaksa untuk mengkondisikan si NM ini. Gila sih. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu konteks permasalahannya, awalnya si NM ini ngejelek-jelekin produknya si Dr. RG ini di siaran live sampai pada akhirnya heboh dan juga rame, dan mereka pun sebenarnya udah sempat ketemu dan juga negosiasi ya kalau nggak salah. Dan muncullah dugaan kalau katanya si NM ini minta uang tutup mulut sebanyak 5M, tapi malah dikasihnya cuma 4M sama si Dr. RG ini. Sampai pada akhirnya si RG ini melaporkan kasus ini ke polisi dengan tuduhan pemerasan. Aduh, sebenarnya gue tuh masih bingung ya siapa yang benar dan juga siapa yang salah. Tapi saran dari gue nih ya buat Mbak NM, kalau jaksa dan juga hakim gak mau diputerin buktinya, puter sendiri aja pakai sound korek biar satu Indonesia denger. Dan kalau memang yang ini tuh terbukti bener, rip sih buat hukum Indonesia. Sila kelima berubah menjadi keadilan sosial bagi yang berduit. Oke guys, kita bahas ya terkait sidang Nikita Mirzani kemarin ya. Banyak teman-teman media dan netizen yang bertanya ke saya ya, sejauh mana sih sidang kemarin memberikan efek terhadap Nikita Mirzani ya. Selain juga ada kejutan-kejutan dari Nikita Mirzani ya. Kita bahas dari saksi ya, dari saksi yang dihadirkan ya. Kalau menurut saya tidak menguntungkan untuk Nikita Mirzani ya. Justru yang menguntungkan itu malah saksi korban ya, RG itu menguntungkan buat Nikita Mirzani. Tapi saksi-saksi kemarin tidak menguntungkan kalau menurut saya ya, karena bagaimanapun saksi yang dihadirkan itu memiliki paling tidak keterkaitan ya, walau pada prinsipnya dia hanya memberikan masukan dan sebagainya ya. Jadi itu penilaian saya. Nah, bagaimana terkait Nikita Mirzani yang dia mencoba meminta ke majelis hakim untuk memutar video ya, dan katanya Nikita Mirzani telah menemukan ya atas dugaan adanya kongkolingkong ya terkait perkara yang dialaminya, dan flash disknya diserahkan ke majelis hakim
Dan begitu Nikita Mirjani meminta untuk diputar, ternyata majelis hakim berkeberatan dan meninggalkan ruang sidang ya. Begini ya rekan-rekan, kalau menurut saya boleh saja gitu Nikita Mirjani membeberkan, mengungkapkan terkait penemuannya ya, adanya rekaman terkait pengkondisian perkara atau kasusnya dia, itu boleh saja ya. Tapi kalau menurut saya di situ bukan tempatnya ya, tidak tepat ya, karena bagaimanapun terkait penemuan itu adalah merupakan berbeda ya dengan perkara yang sedang disidangkan. Jadi kalau penemuan itu harusnya dilakukan semacam penyelidikan lebih dulu. Jadi konteksnya harus dilaporkan ya, bisa ke KY terkait administrasi dan sebagainya, bisa juga ke Ombudsman, bisa ke Mabes Polri, bahkan bisa saja ke KPK kalau ada kaitannya dengan terkait tindak pidana korupsi ya. Jadi harusnya di sana ya, jadi tidak dibeberkan di persidangan, karena percuma, tidak akan direspon oleh majelis hakim karena itu perkara yang berbeda. Ini yang perlu diperhatikan ya. Itu perkara yang berbeda. Ya, jadi itu ranah pidana yang berbeda terkait dugaan ya penegak hukum ya yang dianggap kongkolingkong dan sebagainya. Jadi itu dua ranah yang berbeda. Tidak akan mempengaruhi ataupun menggugurkan persidangan itu ya, karena persidangan itu prosesnya sudah ada para pihak dan juga pasal-pasal juga sudah diterapkan di sana, jadi tinggal dibuktikan. Jadi adanya penemuan itu bisa digunakan sebagai bargainingnya Nikita Mirjani dengan catatan dilaporkan ya pada instansi terkait, bisa saja ke Barreskrim ya, agar diusut ya benar rekaman itu ya, karena itu perlu dibuktikan ya Sedangkan ranah persidangan hakim itu hanya bersifat memberikan kesimpulan dan keputusan. Jadi tidak bisa ya bukti itu dibeberkan di sana, nah terus untuk menggugurkan persidangan gak bisa ya. Paling tidak itu yang harus dilakukan oleh pihaknya Nikita Mirjani. Nah, bagaimana ya terkait kisruh sampai bersih tegang terkait menggunakan Nikita Mirjani diminta menggunakan seragam tahanan ya. Kalau menurut saya ya, kalau kalian ya, kalau siapapun sayang Nikita Mirjani harusnya tidak sampai kebablasan, dan ini yang perlu jadi catatan ya. Karena bagaimanapun ruang sidang itu, tempat sidang itu, peradilan itu adalah sesuatu yang harus dihormati dalam keadaan apapun ya. Bila sesuatu yang ditemukan, misalnya kejanggalan terkait masalah hakim, jaksa penuntut umum, itu ada ruangnya ya. Ada wadahnya bagaimana cara melaporkannya. Jadi tidak seperti itu ya. Gitu loh. Jadi kalau kita sayang Mirjani, jangan sampai itu dilakukan lagi ya, karena bagaimanapun itu akan mencederai dan justru mempersulit Nikita Mirjani ya Jadi dianggap nanti Nikita Mirjani tidak menghargai persidangan gitu, seperti itu ya. Jadi boleh saja kita memberikan opini macam-macam terkait masalah majelis hakim, tapi tidak di sana ya. Jadi saya kasih catatan, bila memang sayang dengan Nikita Mirjani, jangan sampai dia melakukan seperti kemarin ya. Harus dijaga. Karena itu kenapa jaksa penuntut meminta menggunakan itu, karena itu sudah prosedur yang harus dijalankan. Itu tidak boleh ya. Ya seperti itu gitu loh. Dan juga harus dijaga nih orang-orang dekat Nikita Mirjani ya, jangan seperti kemarin juga ya. Misalnya ada USB atau apa, harusnya dijaga itu ya kuasa hukumnya gitu loh. Jangan dibiarkan, kasihan, karena bagaimanapun saya tidak menyalahkan Nikita Mirjani ya, karena saya maklum gitu loh, karena dalam kondisi seperti itu jadi dia apapun dia lakukan gitu loh, tanpa harus memperhatikan istilahnya etika persidangan, kan itu penting ya. Seperti itu kita
bersidang di sana, menghadap ke sana dengan membawa bukti dan berharap mendapatkan keadilan, tapi kita juga harus tetap menjaga etika persidangan, ya. Harus menjunjung tinggi ranah peradilan, itu yang paling penting, ya. Bila menemukan sesuatu kejanggalan terkait permainan kongko-lingkong, masalah hakim, JPU, ranahnya tersendiri, ya. Bisa dilaporkan ke KY, ke Bareskrim, ke KPK, atau ke instansi terkait yang memang berwenang untuk mengawasi kinerja penegak hukum, ya. Jadi seperti itu gitu loh, ya. Kalau sayang nih kita, jaga nih kita, ya jangan sampai justru kita mendukung tapi malah justru makin mempersulit Nikita Mirzani. Dugaan gratifikasi di kasus Nikita Mirzani bisa terbaca dari pola persidangan. Nah, sahabat channel, sidang tanggal 31 Juli 2025 kemarin benar-benar menggambarkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Jadi Nikita Mirzani dalam persidangan kemarin ya menyatakan ingin memutar rekaman yang katanya berisi rencana penyuapan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang dia jalani. Ya, netizen Cendol tidak menyimpulkan ini benar atau tidak ya. Tapi kalau kita bicara jujur, melihat polanya ya memang ada langkah-langkah yang terkesan abnormal. Mulai dari upaya membangun narasi sindikat pemerasan yang sampai sekarang belum juga terbukti. Hingga dihadirkannya saksi-saksi yang menurut saya secara hukumnya tidak relevan loh Sobat Cendol. Contohnya saksi fakta Rahma Ina ya yang justru bicara soal pertemanan yang rusak dengan Nikita Mirzani. Kemudian pegawai laboratorium SIG yang membicarakan hasil uji lab skincare. Padahal minggu lalu Sobat Cendol, si korban sudah membantah isu skincare. Yang jadi pertanyaan, di mana posisi fakta hukumnya? Kalau memang jaksa tidak mampu merangkai kronologi hukum yang logis ya, seharusnya perkara ini ditolak dulu, disusun ulang. Fokus pada dua terdakwa yang ada sekarang. Ya, bukan malah maksa masukin narasi-narasi yang justru melemahkan logika dakwaan ya Sobat Cendol. Dan lucunya ya, hakim tetap memeriksa saksi-saksi fakta yang menurut netizen Cendol itu tidak sesuai dengan prinsip saksi fakta. Nah, Sobat Cendol, kalau memang rekaman yang dimaksud itu nyata dan valid ya, saya tetap menyarankan Nikita Mirzani untuk segera melapor ke Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, atau bahkan ke KPK. Karena kita sebagai masyarakat juga wajib mengawal kasus ini dengan mata terbuka. Jangan sampai hukum jadi panggung sandiwara. Nah, Sobat Cendol, menjelang sidang Nikita Mirzani hari ini, kemarin malam itu Dr. Reza Gladys harus menelan kenyataan pahit. Jadi melalui akun media sosial resminya, BPOM menyatakan bahwa ribeskin yang berjarum kecil itu ilegal. Nah, jadi gini loh Sobat Cendol. Jadi setelah malam tadi BPOM mengumumkan bahwa Glavitsya Glowing Booster Cell ya tidak memiliki izin edar, dan produk ribeskin yang diduga ditempeli stiker brand Glavitsya itu telah dicabut izin edarnya sejak tahun 2024. Ya, ini jadi perhatian kita tentunya ya, terutama dalam kaitannya dengan sidang Nikita Mirzani yang digelar hari ini. Nah, dari kacamata netizen Cendol, jika suatu produk tidak memiliki izin edar namun masih beredar luas di misalnya di e-commerce ya, maka hal itu jelas termasuk ke dalam peredaran ilegal. Ya, dan paling menarik ya, hari ini produk tersebut masuk dalam materi sidang yang tengah berlangsung. Lalu muncullah pertanyaan, kenapa bahas skincare di sidang pemerasan ya? Kan konteksnya beda. Nah, saya akan menjelaskan secara hukum. Pertama, dalam dakwaan jaksa penuntut umum ya, Sobat Cendol, serum glowing booster cell itu dibahas cukup panjang dan berkali-kali ya, dan disebut sebagai produk yang dipersoalkan oleh Nikita Mirzani. Dan kini BPOM secara resmi menyatakan produk itu tidak memiliki izin edar. Maka ini relevan ya dan menjadi fakta hukum yang baru. Kedua, sejak awal ya, netizen Cendol cukup konsisten berpendapat bahwa justru produk yang berjarum itulah yang membuat Dr. Reza Gladys merasa terancam. Nah, dari sinilah kemudian terjadi transaksi 4 miliar yang disebut-sebut sebagai bentuk pemerasan. Padahal bisa jadi nih ya, ancaman itu muncul karena kekhawatiran dari Dr. Reza sendiri atas status produk yang tidak legal. Lalu kenapa sih tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani tetap membahas produk ini sampai sekarang?
Ini menurut pendapat saya ya, karena dengan adanya pengumuman BPOM secara terbuka, mereka ingin menunjukkan nih bahwa Reza Gladys bukanlah korban pemerasan karena tekanan pribadi seperti klaimnya sebelumnya, yang melainkan karena merasa bersalah dengan produk yang ia pasarkan sendiri. Nah, jadi sahabat channel, kalau memang betul Dr. Reza Gladys ketakutan karena produk itu ilegal misalnya ya, dan kemudian terjadi transaksi diam-diam, maka patut diduga ada pemufakatan jahat, bukan pemerasan sepihak. Nah, jadi perkara hukum itu soal hubungan sebab dan akibat ya. Kalau sebabnya adalah produk ilegal, maka akibatnya bukan pemerasan. Tapi bisa jadi nih ya, justru ada kesepakatan tertutup antara kedua belah pihak. Itulah kenapa pembahasan skincare jadi relevan, bukan keluar konteks. Kalau kalian tertarik untuk membahas hukum tanpa framing dan tanpa embel-embel hoax ya, silakan bantu follow akun Netigenes Channel, bantu share video ini dan like, dan bantu edukasi publik pakai logika hukum, bukan asumsi drama. Oke guys, sekarang muncul lagi nih ya dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Dr. R sama hakim katanya untuk mengkondisikan si Nikita Mirzani. Maksudnya ya di penjerong gitu kan. Katanya ada di flash disk dan itu minta diputar saat persidangan, tapi hakim malah walk out saat itu. Sampai ini kebukti, ini parah banget sih, bakal jadi bumerang buat Dr. R. Ada apa? Lucu. Barang bukti itu diserahkan di persidangan, harusnya diperdengarkan. Berarti Anda udah tahu dong apa di dalam flash disk itu, makanya Anda tidak mau itu diperdengarkan. Logikanya kan begitu. Berarti kalian udah tahu apa isinya itu flash disk, makanya kalian nggak mau perdengarkan, takut malu ya? Masa ada mengatur-ngatur siapa jaksa, siapa hakim? Saya dengar begitu tuh. Saya udah bilang kemarin kan, kalau yang namanya jaksanya, hakim yang kayak begini mah, saya pesimis ngeliat persidangan. Terbukti kan omongan Bunda? Benar nggak? Terbukti nggak omongan Bunda? Kemarin loh aku ngomong, yang nonton cuma seupil. Jaksanya model begitu, hakimnya model begitu, saya pesimis dengan putusannya bisa bebas. Terbukti, untung ketahuan ini hari. Segitunya udah ketahuan, masih nggak tahu malu, maksa pakai rompi. Orangnya aja masih di dalam ruang persidangan, masih duduk. Itu tidak ada kewajibannya. Heboh rumah nurung. Sampai maksa-maksa pakein rompi. Lu kenapa sih? Biar kelihatan sama wartawan, biar kelihatan sama kamera, biar populer, biar kesohor. Ya kesohor lo, terakhir dipecat. Yang kayak gitu mah nggak pantas jadi jaksa. Semua viralin, pecat dia bilang, tag namanya, tag kejaksaan. Enak aja kayak begitu. Nanti juga aku mau ngomong tuh, jaksa model apa sih kayak begitu? Bantu Niki ini lagi dibantu, cerewet loh. Bantu Niki, heran deh gue sama orang yang baru-baru ikut gabung gini. Bun, bantu Niki. Justru saya ini, asal kalian tahu, postingan saya itu pasti diperhatikan oleh semua pihak penguasa. Mau kalian ngomong bahwa saya nggak dikenal sama penguasa, faktanya saya dikenal sama penguasa. Faktanya postingan saya mempengaruhi. Makanya saya bantunya dengan cara seperti itu. Begitu. Baru menggabung, bantu Bun, bantu. You kefret ya, mau di kefret. You mau di kefret mondar-mandir sama gue. Gue udah emosi nih hari ini ngelihat sidang model kayak gitu nih. Sidang modelan kayak apa Republik ini? Ya Allah Tuhan, nggak ada yang punya rasa malu mempertontonkan jabatan yang dikasih untuk
melakukan hal-hal yang di luar ketentuan perundang-undangan dan di luar KUHP. Padahal kalian ya, pendidikan kalian adalah pidana. Di zamannya Bunda itu ada jurusan perdata dan pidana dan hubungan internasional. Yang namanya jaksa itu adalah jurusan pidana, dia lebih mendalami pidana. Tapi kok kayak gitu, bingung ya ke. Bukan takut itu, JPU-nya arogan. Kok takut? Arogan, itu jelas arogan. Dengan gaya seperti itu arogan. Bukan takut, itu arogan. Cuman dia tinggal sendiri. Kenapa dia sibuk sendiri tuh? Batak sebiji tuh. Gue juga orang Batak nih. Baru manurung, gue baru tahu Ru. Jangan bikin malu ya. Mesti ganti itu hakim sama JPU.